Halo semuanya, selamat sore. Kita kembali lagi ke live Instagram kita jam 4 sore hari ini. Oke, nah hari ini sesuai dengan tema yang sudah kita share kemarin ya. Judulnya adalah Opposite Attraction. Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Bu Erin atau biasa aku panggilnya C Erin nih. Nah, C Erinnya sudah gabung, kita langsung aja undang C Erin ya. Oke. Hai hai Sherin. Halo Lydia, Oke, kedengeran sih suaranya? kedengaran suara saya kedengaran jelas Lid. Kedengeran jelas. Halo teman-teman yang lain yang sudah join juga. Iya, oke. Nah, hari ini kita kan akan ngobrolin tentang opposite attraction ya, Ci ya. Nah, sebenarnya Mm-mm. opposite attraction ini tuh sebenarnya tentang apa sih, Ci? Secara garis besarnya dulu deh, mungkin masih banyak yang nggak ngeh nih soal apa sih sebenarnya. Oke, nah teman-teman kita kan IG Live ini udah berlangsung berapa lama ya? Mungkin hampir sebulan ya Lid ya. Betul. Kita rutin ngebahas berbagai topik di jam 4 gitu ya, setiap jam 4 ini sampai nanti akhir bulan. Jadi sampai nanti tanggal 29 Mei terakhir gitu ya. Setelah itu mungkin ada jadwal baru dengan topik-topik yang lainnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada topik-topik soal stress management, ada topik-topik soal apa namanya karir gitu ya. Dan ada topik-topik juga soal cinta gitu ya, makanya aku udah pakai pink lid. Iya nih, aku juga ping-ping. Oh iya, kamu pink dan ungu ya. Iya, Ya, jadi oke. hari ini kita mau bahas soal relationship atau hubungan, soal percintaan, soal apa romantic relationship gitu ya. Dan kayaknya tiap minggu ini jadi topik favorit juga ya, Lid. Betul betul. Cukup banyak juga yang seneng nih sama topik-topik tentang percintaan ya. Butuh kali ya. Betul betul. Nah, oke. Jadi ini salah satunya adalah tentang percintaan gitu ya, Ci ya. Nah, tadi aku udah sempet juga share di Instastory nih untuk sharingnya teman-teman gitu ya. Kan hari ini temanya adalah opposite attraction nih. Jadi di setiap pasangan kan pasti sebenarnya akan ada perbedaan gitu ya. Apakah Yes. mungkin lebih banyak perbedaan atau mungkin lebih banyak persamaannya juga. Nah, aku nanya gitu ya di story, apakah perbedaan yang ada itu memang sebenarnya saling melengkapi atau malah ganggu gitu. Nah, tadi kayak 30 menit yang lalu gitu, hasilnya itu cukup menarik nih, Ci. 50 banding 50. Jadi ada yang bilang saling Oh. melengkapi, ada juga yang bilang ganggu. Tapi sekarang sih terupdate ini 63% sih bilangnya saling melengkapi gitu. Oh, oke. Mungkin mesti Nah, ditanya tuh ya. hmm, Ada pertanyaan lanjutan harusnya mungkin. Kalau buat hmm, yang ngerasa saling melengkapi, itu tuh hmm, udah menjalin hubungannya berapa lama? Sementara kalau benar. yang ganggu gitu ya, deal breaker gitu ya, itu udah berapa lama? Gue rasa sih Hmm, hasilnya memang beda tuh hmm, durasi relationship-nya gitu. Kayaknya oh, ya. oke. Jadi itu sebenarnya mungkin ngaruh juga ya, Ci ya, mungkin ya. Yes, ngaruh banget biasanya. Jadi mungkin waktu itu kita udah pernah bahas juga gitu ya soal waktu itu kalau nggak salah waktu ngebahas tentang mitos-mitos dalam relationship dan marriage gitu. Nah, apa di situ kita bahas bahwa semua relationship, semua hubungan gitu ya, baik itu hubungan pacaran, hubungan pernikahan, itu tuh ada fase-fasenya, lihat gitu. Hmm, Nah, fase awal-awal kita pacaran atau menikah itu biasanya disebutnya dengan fase jatuh cinta gitu ya. Fase hmm, jatuh cinta atau fase honeymoon. Nah, fase hmm, bulan madu. Nah, di fase ini biasanya
Oke. Real kepada pasangan kita gitu. Oke. Jadi, Jadi benar-benar kita tuh rasanya apa ya, semua kekurangan dia kita tidak pedulikan gitu ya. Apapun yang ada dalam pasangan tuh kayaknya baik-baik aja gitu ya. Di fase jatuh cinta ini biasanya kita mengabaikan tuh kekurangan-kekurangan pasangan gitu. Termasuk kalau kita memang punya perbedaan-perbedaan dengan pasangan kita gitu ya, perbedaan sifat, perbedaan karakter, itu kayaknya no problem deh gitu ya. Dia orang pagi, gua orang malam gitu ya, yang hidupnya baru malam, nggak masalah gitu ya. Itu fase-fase jatuh cinta gitu. Jadi di fase ini biasanya perbedaan yang ada tuh kita tutup mata gitu ya, karena kita lagi mabuk kepayang sama cintanya ini gitu. oke. Banget ya, Bo, di mabuk kepayang. Iya, oke. Nah, kalau di Instagram aku sendiri, Ci, tadi aku juga sempat share di Instagram pribadi, yang pertanyaan yang sama. Ternyata kalau di Instagram aku 86% saling memahami, saling melengkapi. Sorry, saling melengkapi. 46% saling melengkapi, berarti sisanya 54 itu 86. oh 86 saling melengkapi. Yes. Oh, oke. Ada yang cerita nggak, Lid? Ada yang sharing nggak? Atau mungkin teman-teman di sini mau sharing gitu ya? Merasanya berbeda dengan pasangan ini kayak apa sih sehingga saling melengkapi gitu kayaknya? Oke. Nah, kalau teman-teman nanti kalau umpamanya ada yang mau sharing boleh juga silahkan di kolom komen. Nah, kalau di Instagram aku ada yang komen, ada yang sharing, teman-teman aku juga sendiri gitu. Jadi memang ada yang bilang sebenarnya yang satu orangnya buru-buru, misalnya gitu ya. Satu orangnya buru-buru, yang satunya santai-santai aja gitu ya. Atau sabar banget gitu orangnya mungkin. Cuma jadinya mungkin pertamanya agak ganggu gitu ya. Tapi di sisi lain katanya side effect-nya itu adalah jadi penyabar si dianya gitu ya. Jadi penyabar dan sedangkan yang menceritakan ini hot headed gitu. Jadi saling melengkapi malah di belakang-belakang. Jadi mungkin pertamanya ganggu, tapi belakang-belakangnya malah jadi saling melengkapi gitu. Oh, oke. Malah namanya berasa ganggu gitu ya. Iya. Setelah mungkin menjalin relasi cukup lama gitu. Oke deh, malah bisa bikin gue jadi lebih sabar gitu ya. Betul. Dipengaruhi juga sama perjalanan relationship-nya nih, Lid. Jadi seperti yang tadi saya ceritain, biasanya fase pertama adalah fase jatuh cinta atau fase honeymoon. Nah, setelah itu biasanya akan lanjut tuh fase honeymoon, fase jatuh cinta biasanya nggak terlalu lama-lama deh gitu ya. 6 bulan, 1 bulan, nah 1 tahun gitu paling lama biasanya. Kalau udah diterusin lagi, biasanya masuknya ke fase kekecewaan. Nah, di fase kekecewaan itu biasanya, disinilah kita merasa, kenapa sih dia begini, genggung banget gitu ya, ganggu banget nih gitu. Gue lagi buru-buru, udah gue bilang, gue nggak bisa telat nih, ini acara yang penting gitu ya. Dan lu masih santai-santai aja gitu ya. Lu masih males aja gitu, slow gitu ya. Gue gubrak-gubrak juga nggak menambah kecepatan gitu kayaknya. Nah, itu biasanya kita dalam fase kekecewaan itu. Nah, mungkin di sharingin sama teman dia, mungkin mereka udah 2 tingkat tuh naiknya. Fase kekecewaan ini dilalui gitu ya, biasanya akan masuk ke fase penerimaan. Fase penerimaan ini biasanya memang kita udah lebih melek
udah lebih nyadar gitu ya. Oh iya, emang sih ini pasangan gue, dia emang dari sononya gitu ya, bawaannya Wallace, bawaannya santai, bawaannya dia apa namanya, orang-orang udah bergegas gitu. Dia sih ya santai-santai aja gitu ya. Jadi kita udah lebih nerimo gitu tentang kelebihan dan kekurangannya pasangan kita. Jadi kita udah juga mungkin seperti temennya Lydia tadi udah bisa mengambil hikmahnya Lid gitu ya. Udah sutra gitu ya. Gue malah jadi bisa belajar sabar kalau lagi elit ya. Iya, benar-benar. Oke. Nah, ini mau dari sharing-sharing dulu atau gimana nih, Ci? Boleh, aku penasaran Lid. Oke, jadi ada lagi nih. Ini sih cuman menyebutkan perbedaannya aja sih, Ci. Cuman memang tidak menceritakan bagaimana. Ada yang perbedaannya beda agama, ada juga yang memang banyak sekali perbedaan dari segi sifat-sifatnya. Terus juga ada yang si ceweknya nih malas ngomong gitu ya, tapi si cowoknya ini super bawel banget gitu, semua dikomenin gitu ya, yang penting yang enggak semua dikomenin, tapi yang satunya diem aja gitu, ada juga yang kayak gitu. Oke, kalau yang sharing lagi sih sebenarnya ini yang bilang banyak banget perbedaan sebenarnya. Jadi ini karena aku juga, jadi aku sedikit banyak tahu juga tentang hubungannya. Jadi memang yang satu orangnya cuek banget, tapi yang satunya orangnya sebenarnya membutuhkan perhatian juga. Nah, jadi itu agak susah tuh pas aku bilang coba dong vote gitu ya. Itu memang jadinya akhirnya saling melengkapi atau malah jadi ganggu. Dia bilang, aduh gak bisa vote sama sekali karena benar-benar membingungkan buat dia. Karena di satu sisi kadang memang sangat mengganggu sampai dia kayaknya juga sebel sendiri gitu ya, kenapa sih gue tuh pengen diperhatiin tapi emang dia tuh modelnya emang dari orang tuh udah cuek aja gitu orangnya gitu ya, jadi kayaknya mau di jadi kayaknya mau dipaksa atau mungkin maksudnya di bawah kaki aja juga kan lama-lama gede juga ya, karena memang mungkin kebutuhannya juga adalah untuk diperhatikan gitu. Jadi dia benar-benar nggak bisa tuh memilih itu jadi yang mengganggu atau yang malah melengkapi gitu sebenarnya. Ya mungkin ya ada saat-saat gitu ya, saat-saat dia bikin gemes gitu, sama saat-saat ya oh iya ini bisa melengkapi aku gitu ya, makanya dia nggak bisa pilih gitu ya Lid ya. Iya mungkin gitu kali ya Ci, mungkin ada di satu sisi masih bisa ditolerir, tapi ada juga di saat-saat tertentu mungkin akhirnya benar-benar bikin gedek gitu. Yes. Gitu ya gregetan ya. Ya, begitulah cinta gitu ya. Begitulah perbedaan antara pasangan dengan kita yang biasanya sih memang kalau kata Lydia tadi bisa ditolerir, perbedaan yang bisa ditolerir yang kecil-kecil gitu ya, yang tidak menyangkut sesuatu yang prinsipal itu yang biasanya apa ya, menarik gitu ya, attract us to our partner gitu, yang kayaknya menarik kita ke partner kita ini gitu, ke pasangan kita ini gitu. Biasanya sih perbedaan apa istilah opposite attraction itu adalah ketika perbedaannya memang perbedaan-perbedaan yang gak besar, Lid. Jadi kalau yang kecil-kecil itu masih gemes deh gitu ya, kalaupun sebel ih gitu kan, cuma gitu doang gitu. Tapi penelitian bilang bahwa kalau perbedaannya ini menyangkut sesuatu untuk masing-masing gitu ya, atau menyangkut sesuatu yang prinsipal, nah itu yang biasanya memang nggak bisa tuh.
istilahnya nggak nyambung gitu. Itu yang akhirnya bikin ganggu, yang nggak bisa ketemu titik tengahnya gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, apa namanya, kalau teman-teman mungkin merasa ya itu tadi kadang ganggu gitu, kadang nyebelin, tapi kadang ngegemesin yang lucu juga lah gitu ya, membawa bumbu-bumbu sparks dalam relasi, ya itu coba dilihat deh perbedaannya apa tuh. Mungkin saya rasa bukan yang sesuatu yang prinsipal atau yang menyangkut nilai-nilai gitu, bukan sesuatu yang nggak penting gitu. Kebayang kan ya Lid, kalau sesuatu yang buat kita penting, let's say deh gitu ya, misalnya kita sama pasangan kita beda prinsip atau beda agama, dan agama ini, kehidupan beragama masing-masing itu penting ya gitu, buat pandangan saya tentang agama saya, buat pasangan pandangan dia tentang agamanya dia, itu sama-sama menganggap itu penting gitu. Nah, biasanya yang kayak gitu yang sulit gitu dicuni, diselaraskan, sehingga banyak timbul konflik dari situ. Nah, biasanya sih seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang kecil-kecil yang jadi perbedaan itu bisa jadi spark, bisa jadi bumbu-bumbu dalam relasi kita. Tapi kalau udah sesuatu yang besar, itu yang biasanya bikin keretakan dalam hubungan yang memang susah gitu untuk direkatkan lagi. Oke. Mungkin teman-teman yang di sini mau sharing apa nih bedanya teman-teman dengan pasangannya teman-teman, mungkin dengan pacarnya atau dengan suaminya atau istrinya, monggo ya, boleh di komen aja ya. Iya, betul. Oke, mungkin Cerin mau sharing sih. Boleh. Mumpung kayaknya jawab sendiri. Kalau saya sama suami saya itu memang kami beda gitu ya, beda banget sebetulnya, karena dari kebiasaan, dari latar belakang, dari budaya itu memang kami tuh berbeda gitu ya. Aku gadis metropolitan, Lid. Lahirnya di Jerman sih. Aku Jumawa ya, cuma lahir di Jerman. Di Jerman terus bedanya di Jakarta gitu kan. So apa namanya, buat saya biasa-biasa aja tuh. Saya pergi punya sahabat cowok, kadang-kadang kita rangkul-rangkulan gitu ya sama sahabat cowok gitu, terus pulang di atas jam 9 malam itu buat kita biasa-biasa aja kan ya, kalau kita tumbuh di Jakarta gitu. Nah, suami saya kebetulan dari Tasikmalaya gitu. Ya, jadi yang jam 9 itu udah sepi gitu loh. Gak ada apa-apa kan ya. Gitu. Jadi apa namanya? Dari latar belakang asal usul masing-masing aja udah beda nih gitu. Nah, itu yang waktu awal-awal kami pacaran itu yang sering kali bikin berantem tuh, Liat. Jadi dia keberatan ketika gue pergi sama teman-teman gitu ya, nggak berduaan dong, padahal geng gitu, geng cewek cowok gitu ya. Terus pulangnya agak malam gitu, di atas jam 9 gitu. Cuman ya udah, saya dianterin kok sama temen saya gitu ya. Nah, buat dia itu nggak biasa tuh gitu. Nah, itu dia mulailah komplain gitu ya. Gue nggak nyaman nih, kok lu pulang malam-malam sih gitu ya. Bukan sama gue juga gitu perginya gitu kan. Dianterin sama temen cowok, dan mungkin jangan bilang-bilang ya. Mungkin waktu itu dia agak kuper kali ya. Dia belum ada nih. Belum join sepertinya. Ya. Masih aman sih. Iya.
itu buat dia apa ya, pertemanannya juga mungkin beda nature-nya gitu ya dengan saya gitu. Jadi waktu itu keberatanlah dia dengan jam pulang gue, keberatanlah dia dengerin dia soal berpakaian gue gitu ya. Kayaknya kalau ketat ya kaos ketat ya biasa aja gitu ya. Buat dia kayaknya kurang pantas deh gitu. Lagi lu perginya sama teman-teman lo, teman-teman cowok lo gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu, jadi apa namanya, memang emang beda banget nih gitu. Cuman ya yang kayak gitu-gitu kan memang ya akhirnya karena itu kecil gitu ya, dalam arti tidak menyangkut yang prinsip, tidak menyangkut nilai-nilai, ya kita omongin tuh gitu, kita berantemin, kita omongin, kita diskusiin supaya ya kita dapet titik temunya gitu ya. Saya jelasin ke dia, buat gue biasa nih, gue dikasih kepercayaan sama nyokap gue, sama bokap gue untuk pulang paling lambat jam 11 malam. Asal gue kasih tahu dulu di awal, misalnya kayak gitu ya. Kalau nggak saya mau ngatur-ngatur gue juga susah terima nih, misalnya kayak gitu. Ya, akhirnya dia mungkin melebarkan toleransinya dia, meningkatkan toleransinya dia, gaya diriku gitu ya. Dan aku pun mencoba juga beradaptasi dengan dia yang memang asal usulnya juga beda dari gue gitu. Oke. Tapi kalau yang kayak gitu mah masih bisa ya Ci ya, masih bisa dirubah-rubah lah ya. Masih. Kita kalau ngomong ya masih nyambung soalnya Lid gitu. Soalnya memang prinsip-prinsip gitu ya itu biasanya cukup sama gitu. Jadi pandangan gue misalnya soal agama, soal prinsip itu juga misalnya soal ke orang lain gitu ya, judis, prasangka kita ke orang lain yang kayak gitu-gitu ternyata penting loh. Dan ada beberapa gitu ya, beberapa couple, beberapa pasangan yang saya tahu tuh mengalami keretakan setelah pilkada. Setelah pilpres dan pilkada itu ada loh, Lid. Oh, wow. Oke. Ada yang udah tunangan. Karena yang berbeda. Pilihan yang berbeda bisa jadi ya itu konfliknya meruncing akhirnya putus tangan Lid. Iya sih, benar. Bahaya juga nanti kalau terlalu ini ya, fanatik. Iya ya, tapi ya itu tadi setelah saya tanya-tanya gitu ya, ya memang bukan soal calonnya aja nih waktu itu yang beda gitu ya. Karena dua calon yang ada waktu itu misalnya punya punya pandangan hidup, punya prinsip gitu ya yang beda gitu. Jadi itulah yang membuat akhirnya kayaknya kita nggak ketemu deh gitu ya. Kayaknya gue nggak bisa hidup sama lo yang kayak gitu, yang punya pandangan hidup kayak gitu. Karena dasarnya juga ternyata ketahuan beda gitu. Betul. Itu sama-sama dianggap penting sama dua-duanya. Oke. Ini ada sharing. Iya nih, ada sharing nih dari Kak Nana nih. Aku dan suamiku beda banget tongkrongannya. Doi anak motor yang maco gitu, yang kalau lihat cewek gibah tuh kayak apaan sih gitu ya. Terus kalau tongkrongannya Kak Nana, ya isinya cewek-cewek gibah gitu ya. Jadi orang tongkrongan kelompok yang apaan sih? Sama suaminya berarti ya. Ini kayaknya Nana suka dipandang hina sama suaminya kalau lagi gibah ya, Nak. Iya, ini kejadian juga nih sama aku sama suamiku gitu ya. Dia anti gibah, sedangkan aku kan inginnya bergosip gitu. Jadi memang aku tidak mendapatkan kepuasan gitu, kepuasan bergibah atau bergosip dari suamiku. Ya sudah ya, aku cari di tempat lain. Aku cari dari teman-teman cewekku atau anak-anak kantorku.
Oke. Nih, kalau kata Kak Nana sih, untungnya sekarang udah diracunin ya. Tahun ke depan suaminya Nana akan lebih bergibah gitu ya. Atau Nana yang akan lebih angibah. Nanti Kak Nana jadi anak motor gitu kali ya, Ci ya, mungkin ya. Mungkin. Yang itu bukan orang, ngomongnya underdeal. Oke. Nah, kalau misalnya kalau kayak yang tadi aku ceritain gitu ya, memang dari dasar sifatnya yang berbeda, apakah itu termasuk yang hal yang bisa dibilang kecil atau udah menyangkut tentang prinsip juga ya? Mungkin kalau yang dari contoh Lydia tadi, yang temennya Lydia yang satunya cuek banget gitu ya, sementara yang satunya butuh perhatian gitu ya. Nah itu bisa dibilang masih opposite attraction yang sifatnya kecil gitu ya, karena karakter atau sifat masing-masing yang memang beda ya. Nah apa namanya, ini juga ada penelitian yang menarik gitu ya, bahwa kita itu cenderung mencari pasangan yang istilahnya tuh push our button gitu ya. Kalau diibaratin kita itu punya tombol gitu, tombol merah yang gede gitu, yang kalau dipencet tuh bisa bikin kita langsung murka, meledak gitu ya. Kesel banget gitu. Nah, ini nih kayak ada penelitian yang bilang bahwa kita justru punya kecenderungan memilih orang-orang ganggunya sampai segitu gitu. Yang push banget, yang gitu ya, bikin kita kayaknya geram dan kok bisa sih gitu ya. Nah ini juga lucu ya, maksudnya menarik banget nih gitu, kok justru kita cenderung memilih pasangan yang ganggu gitu kalau istilah katanya. Nah ini kalau dirunut gitu ya, ternyata katanya kita itu memilih pasangan yang push our button itu karena memang bawaan dari masa kecil kita gitu. Itu dari sosok orang tua kita yang mungkin sosok orang tua ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu dari orang tua ini gitu ya. Jadi mungkin misalnya nih kayak ya, mungkin boleh ditanya nanti ya Lid ya, ini benar apa enggak gitu. Coba deh lihat tipikal orang tuanya temen dia yang butuh perhatian ini, yang butuh banyak diperhatiin ini gitu. Ada salah satu orang tua tuh yang memang cuek juga. Nah, yang memang cuek, yang memang bukan orang yang ekspresif menyatakan cintanya, mengekspresikan affectionnya gitu ya. Mungkin orangnya yang ya dingin-dingin aja, cuek-cuek aja gitu, gak sensitif gitu. Nah, bisa jadi gitu ya, kita jadi mencari pasangan yang kayak begitu gitu. Nah, harapan bahwa kebutuhan itu akan terpenuhi ya. Oke. Jadi begitu juga ya Ci ya, malah justru sengaja nyari yang malah kita nggak suka sebenarnya gitu ya. Ini terjadinya unconscious biasanya, Rit. Dalam arti itu kayak nggak kita sadari gitu ya. Itu kecenderungan yang nggak kita sadari bahwa ternyata kok gue kesel deh bapak gue gitu misalnya gitu ya, kok nggak sensitif amat, ngedablek amat misalnya gitu ya. Tapi kok ternyata sekarang ini pasangan saya seperti itu gitu, punya sifat atau kualitas yang sama kayak begitu. Nah itu kalau dirunut-runut gitu dari beberapa penelitian, yaitu pola asuh dari orang tua kita itu pengaruh banget gitu ya ke pemilihan kita.
pemilihan kita terhadap pasangan hidup. Gitu. Jadi waktu kita anak-anak, kita nggak dapat perhatian gitu, kita seakan-akan mungkin waktu sudah dewasa kita mencari itu dan kita mau membuktikan gitu ya. Oke, sekarang gue akan mendapatkan perhatian yang gue butuhkan dari pasangan gue yang ternyata gitu ya, unconsciously yang kita pilih itu adalah yang mirip sama sosok orang tua kita. Oke. Kayak malah jadi dong. Iya. Jadi coba teman-teman perhatiin deh, orang tua yang kayak apa gitu ya. Kamu tuh ngikutin ke lebih ke siapa? Kita tuh lebih ngikutin ke mama kita atau ke papa kita gitu ya. And then sekarang lo punya pasangan yang kayak siapa? Gitu. Nah, coba deh dilihat gitu ya. Ya sih itu memang juga seakan-akan insting kita tuh cari keutuhan, wholeness gitu loh. Keutuhan. Dulu gue nggak dapat perhatian nih yang tuh dari orang tua gue gitu ya. Jadi sekarang gue mau mencari itu. Nah, di sana pasangannya adalah yang mirip sama mirip polanya sama orang tua kita dulu gitu. Nah, ini akan menimbulkan konflik-konflik ya, gitu. Menimbulkan konflik-konflik dan kalaupun kayaknya kecil gitu ya perbedaan-perbedaan ini, tapi ya itu kalau kita nggak menyadarinya, kita nggak aware gitu ya, itu bisa mengganggu hubungan kita. Nah, jadi perlu nih untuk selesaikan bareng-bareng. Kalau perlu kita berantemin ya kita berantemin gitu. Tapi ya dengan cara ya. Nah, di depan ada apa nih ya? Webinar dengan semi curhat, Lid. Yang lebih dalam tentang sesi yuk berantem. Jadi kenapa webinar ini kita bikin? Karena menurut kami penting banget tuh untuk kita sebagai pasangan belajar cara-cara berantem yang baik gitu ya. Semakin kita terampil berantem, semakin biasanya kita bisa bertahan dalam hubungan kita gitu. Dengan pasangan-pasangan kita yang push our button ini. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang kepengen ikutan webinar ini di tanggal 5 Juni, bisa cek ke IG, profil IG kita, kayaknya udah ada ya? Iya, betul. Di link yang ada di bio kita, di situ ada link untuk daftarnya. Yes. Nah, beda-beda kecil ini memang nggak bisa enggak, apalagi kalau Anda sudah menikah gitu ya, atau sudah menjalani hubungan yang serius, ya memang ya itu mesti diselesaikan gitu ya, dicari titik tengah, dicari komprominya. Oke, gue nggak suka nih kalau lu telat-telat mulu, gue orangnya tepat waktu, gue orangnya diajarin sama orang tua gue buat menghargai waktu gitu. Jadi kalau lu telat-telat buat gue, lu tidak menghargai gue gitu. Kadang-kadang kan kita jadinya masukin ke dalam hati gitu. Masukin ke dalam hati segala sesuatu yang dilakukan oleh pasangan kita pikir buat ngeganggu kita gitu. Kita pikir buat bikin kita sebel gitu. Padahal sih gak gitu juga sih ya. Biasanya memang ya itu tadi, dari latar belakang, dari budaya, dari kebiasaan, ya memang we are two different people. Jadi yang perlu sebetulnya adalah kita sadar kita nggak bisa mengubah pasangan kita. Yang perlu berubah is diri kita sendiri gitu. Yang bisa kita ubah ya diri kita sendiri juga gitu ya. Kayak tadi contoh temannya Lydia,
dia yang akhirnya belajar untuk lebih sabar gitu ya. Dia tidak lagi mengharapkan untuk pasangannya yang memenuhi standarnya dia gitu. Ya dari sanalah ya memang dia itu orangnya cuek dan woles gitu ya, santai gitu. Bawaannya emang udah dari sananya santai gitu ya. Ya sudahlah, aku yang belajar untuk memperlambat ritmeku gitu supaya kita bisa jalan bareng-bareng gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih sih. Kalau hard to speak gimana tuh? Hard to speak out. Jadi susah banget nih mau diomongin gitu. Kalau Maksudnya misalnya harus perbedaannya gitu ya. betul. Kalau soal perbedaannya tapi susah nih untuk diomongin gitu. Mungkin dari sisi dianya sendiri gitu kali ya, susah speak up. Oke. Kalau untuk susah speak up ini memang biasanya yang terbayang di dalam diri kita itu adalah konsekuensinya gitu ya. Kalau gue ini unek-unek gue jatuh-jatuhnya ujung-ujungnya ya pasti berantem gitu. Kayaknya segan deh gitu ya. Nah ini yang memang makanya tadi saya bilang gitu, penting banget buat kita menguasai keterampilan berantem yang sehat gitu. Menguasai keterampilan komunikasi antar pasangan yang terbuka tapi tidak destruktif gitu ya, tidak merusak. Jadi kita bisa speak up, bisa terbuka. This is what I feel loh, ini yang gue rasain, ini yang gue pikirin gitu ya. Tanpa kita menyerang dia gitu. Nah, mungkin kalau dari segi komunikasi ada yang bisa diterapkan nih. Ada teknik yang namanya iMessage. iMessage itu kita ngomong dari sudut pandang kita, ya. Ketika kita misalnya ngerasa dia ganggu, dia nyebelin gitu ya. Nah, atau dia nggak respect sama kita misalnya gitu. Kita bilangnya dari segi kita. Saya gitu ya, iMessage kenapa? Karena dimulainya dari saya gitu. Saya rasanya kamu nggak menghormati saya loh ketika saya dibiarin nunggu kamu lama. Kamu jemput saya dan nggak ada kabar. Saya ngerasanya kamu nggak menganggap saya penting. Nah, ini kan beda ya. Kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Kita nggak menyerang, kita nggak menyerang di pasangan kita gitu. Kalau kita bilang, emang ya, lu mah orangnya jam karet, emang nggak pernah lo ya, lu gitu ya, nuding pihak lain, tunjuk pihak lain gitu ya. Itu yang biasanya memang jadi destruktif karena nyerang gitu, nyerang dan bisa jadi ya itu menyinggung perasaan dia. Tapi kalau kita bicaranya dari sisi kita memakai iMessage itu gitu ya, itu biasanya lebih mudah diterima oleh pihak yang lain gitu. Karena jadi kan ya nggak melibatkan dia, harga dirinya dia, nggak kita kutak-atik nih. Gue pengen ngomong nih gitu, sejujurnya gue terganggu deh. Lu kalau bangun yang meluput, lu kalau belanja nggak kira-kira, pakai kartu kredit nggak kira-kira, belanja online nggak kira-kira misalnya gitu ya. Jadi dari sisi kitanya, mudah-mudahan itu kita bisa speak up lebih lagi apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin, supaya pasangan juga tahu nih. Oke, semoga terjawab tadi ya. Oke, nah ini ada yang ketinggalan sedikit nih katanya. Definisi opposite attraction itu apa sih tadi? Definisinya jelas ini ya. Definisi opposite attraction itu adalah ketika kita tertarik sama orang yang berlawanan dengan kita, yang beda jauh gitu ya dari kita. Nah, biasanya ini melibatkan memang sifat-sifat.
hal-hal yang kecil gitu. Jadi ya itu tadi, saya orangnya panikan, dia slow, santai gitu ya. Nah, itu biasanya tuh apa namanya, jadi malah malah nyambung tuh, karena ya itu tadi, awal-awal ataupun di saat-saat jatuh cinta merasanya, ah iya ya, dia bisa membantu aku lebih tenang loh gitu ya. Gue orangnya suka panikan tapi dia santai gitu kan ya. Nah, ini sebetulnya yang sering disebut opposite attraction. Kita sama pasangan kita punya sifat, punya karakter yang beda gitu, atau berlawanan. Oke. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing nih di sini? Ya, monggo loh. Atau mungkin sudah dulu masa kecilnya dibesarkan sebagai orang tua dan sekarang pasangan lo kayak apa gitu ya. Boleh banget untuk share. Iya benar-benar. Mulai mengingat-ingat lagi gitu ya. Iya. Mungkin ini ya mau share gitu boleh loh gitu. Apa ya, aku juga jadi bingung. Tapi kayaknya setelah si Erin bilang mungkin pasangan yang kita misalnya pacar kita gitu ya, ternyata ada kemiripan dengan orang tua. Pas aku flashback memang sepertinya sih begitu. Mantan yang ke berapa? Mantan ke 11? Mantan yang ke berapa ratus gitu ya. Wow. Jadi loh sama Nana ini juga. Waduh, jadi pada nyimak ini ya. Nggak menarik kok guys. Ya pokoknya intinya sebenarnya sih pas diingat-ingat lagi ternyata memang ada kemiripan dengan salah satu orang tua gitu ya. Jadi emang bokap papaku memang agak cuek orangnya dan diem banget gitu ya. Memang ya cuek lah, santai gitu. Dan emang mantan aku yang terakhir itu memang dia juga begitu modelnya. Cuek-cuek juga. Iya. Jadi memang sekarang baru nyadar juga sih. Ternyata begitu ya. Dia gara-gara apa, Lid? Gimana? Awalnya tertarik sama dia gara-gara apa? Awalnya tertariknya sebenarnya justru malah di awal-awal dia itu tidak secuek itu. Jadi sebenarnya ya gimana ya, orang-orang yang pertama PDKT itu pasti kan ada aja ya yang dia usahakan gitu ya. Jadi kayak lebih memperhatikan berbagai ini, terus ternyata pas udah berjalan hubungan gitu ya berapa lama, ya sebenarnya ya cuek sih orangnya gitu. Itu sejatuh cinta aja ya, dia berusaha mungkin gitu ya, berusaha untuk nggak secuek itu, untuk merebut hatinya Lydia gitu ya, supaya Lydia juga mau gitu ya. Akhirnya sudah cuek gitu ya, Lid. Iya, ternyata gitu. Okay. Jadi ini juga mirip gitu ya, kayaknya sama bokap gitu ya. Iya. Nah, tuh ada yang bilang tuh, hey Wan, emang gitu Karit, biasanya PDKT suka digas, pas sudah dijalanin jadi biasa aja, take it for granted. Iya. Sepertinya banyak yang mengalami hal ini ya. Iya, ini nih parahnya kalau kita udah merasa memiliki, udah dapet apa yang dikejar tuh ya, udah tuh biasanya kita jadi take it for granted gitu ya, tidak memelihara hubungan romantismenya gitu ya. Nah, ini yang bikin biasanya juga, apalagi kalau yang udah menikah bertahun-tahun gitu, hubungannya jadi hambar, jadi nggak ada sparks-nya lagi gitu. Ini biasanya sih kayak begitu. Jadi ini juga ranjau dalam hubungan gitu ya. Ketika kita udah
biasanya oke, gue udah dapet pengejaran berakhir, buruan sudah dia dapat, ya set lah gitu ya. Biasa aja, B aja Bo gitu. Terus nurture untuk memelihara hubungannya. Padahal ya itu penting banget sih untuk tetap jaga gitu. Oke. Nah, ini ada juga nih yang nanya nih, Ci, ternyata. Opposite attraction ini sebenarnya hal yang wajar nggak sih? Dan apakah baik atau buruk sebenarnya hal ini? Ya, mungkin sekalian merap up kali ya, Lid. Aku agak takut terburu-buru nanti. Jadi sebetulnya positive action itu apa ya? Sesuatu yang wajar, gitu. Hal yang wajar banget itu dari penelitian itu juga sudah dibuktikan, gitu ya, bahwa kita memang tertarik sama orang yang beda dengan kita, gitu. Kadang-kadang beda jauh dengan kita, gitu ya. Tapi biasanya perbedaan ini adalah perbedaan-perbedaan kecil yang tidak prinsipal, tidak menyangkut hal-hal yang penting gitu. Kalau bedanya udah terlalu jauh, menyangkut prinsipal, nah itu yang biasanya nggak ketemu, alias hubungannya nggak bisa langgeng. Nah, dari penelitian juga gitu ya, ini memang kita cenderung mencari orang atau tertarik sama orang yang ganggunya tuh benar-benar ganggu gitu, istilahnya push our button gitu ya, yang bisa bikin kita gitu ya, kok kayaknya lu lah gue, lu pasangan gue, tapi kalau bisa segininya sih gitu, bikin gue kesel gitu. Nah, ya memang itulah kita itu juga dipengaruhi dari masa kecil kita, dari our childhood, dari pengasuhan orang tua kita gitu ya. Kalau orang tua kita mungkin tidak memenuhi kebutuhan kita gitu ya, biasanya kebutuhan itu yang kita coba penuhi dari pasangan kita. Tapi akhirnya malah justru jadi jebakan Batman. Kita memilih pasangan, cenderungnya memilih pasangan yang yaitu tadi gitu. Mirip sama orang tua kita, sampai ke nyebelin-nyebelinnya juga mirip gitu. Oke. Jadi memang wajar ya. Tergantung nih gimana kita menyelesaikan perbedaannya. Ya, perbedaan antara ini, entah itu perbedaan gaya hidup, entah itu perbedaan minat, entah itu perbedaan sifat gitu ya. Nah, gimana nih lu menyelaraskan perbedaan antara lu sama pasangan lo? Itu yang paling penting sebetulnya gitu. Makanya kita perlu belajar gimana berkomunikasi dengan baik gitu ya, mengkomunikasikan, ngomong ke pasangan kita secara terbuka. Mungkin salah satu tekniknya bisa digunakan iMessage gitu. Jadi kita ngomong dari sisi kita sendiri. Kita kasih tahu dia gimana sih kita ngerasanya gitu, what I feel and what I think gitu. Jadi kita tidak ngomongin dianya, kalau yang kayak bapak lo, bapak gitu ya. Nah, itu akan sangat menyinggung harga diri pasangan kita. Tapi kalau kita ngomongnya dari sisi kita, biasanya lebih mudah diterima sama dia gitu. Lalu kita juga memang penting untuk belajar the art of conflict gitu. Gimana caranya berantem, berkonflik tapi yang sehat gitu. Konflik ada dua gitu ya. Konflik bisa merusak, tapi konflik juga bisa sebetulnya membangun hubungan. Nah, waktu kita lagi kesel sama dia, waktu kayaknya dia lagi mencet our button itu, gimana supaya kita tetap bisa mengelola perbedaan, mengelola konflik yang ada dengan baik gitu. Jadi begitu teman-teman, kalau soal caranya berkonflik yang baik, monggo loh teman-teman, tanggal 5 Juni kita mau ada webinar di mana teman-teman juga bisa cari tahu gaya konfliknya seperti apa gitu ya. Itu nanti bisa dilihat di
profil IG-nya konseling ya. Yes, betul ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang cara berantem tapi yang sehat gitu ya, gimana caranya? Nah, teman-teman bisa tuh ikut webinar itu. Nanti linknya sudah kita taruh di di bio kita. Nanti silakan teman-teman cek aja di situ. Oke, nah waktu kita paling tinggal 10 menit nih, Ci, kurang lebih ya. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi nih terakhir dari Hewan juga tadi, agak out of topic sih, tapi mungkin Gerin atau kali dia bisa kasih saran gimana caranya bikin hubungan lebih dinamis. Apalagi yang berbeda-berbeda gini ya. Ini lebih dinamis bukan lebih harmonis ya? Lebih dinamis malah jadinya. Dinamis itu maksudnya apa ya? Ada yang mengartikan soalnya dinamis itu ya apa tuh? Nggak monoton gitu, nggak gitu-gitu doang gitu. Nah, saya nggak tahu nih, masih sempat Heyo bisa lebih, maksudnya yang dimaksud dengan hubungan lebih dinamis kayak apa nih? Boleh dibantu dijawab? Mungkin yang kalau dimaksud adalah hubungannya lebih bergairah, lebih menyenangkan gitu ya. Mungkin ini ada hubungannya sama yang tadi saya bilang gitu. Hubungannya udah jadi hambar karena masing-masing take it. Ya Sutra dia udah jadi pacar gue, ya Sutra dia udah jadi gue, udah jadi suami gue gitu ya. Udah stuck with me for the rest of work life gitu ya. Tidak nurturing, tidak merawat hubungannya gitu. We stop dating each other. Kita berhenti mencari pasangan kita gitu ya, kencan sama pasangan kita, spend waktu berdua doang gitu. Nah, ini biasanya pergumulan untuk yang punya anak-anak, terutama yang anak-anaknya masih umurnya kecil-kecil gitu ya, dititip susah, apalagi masa-masa PSBB begini gitu kan. Buat berdua, spend quality time buat berdua itu kayaknya udah pada lodoh gitu, kayaknya udah sutra ya. Jadi yang dijalanin rutinitas doang sehingga hambat hubungannya. Nah, ini mungkin bisa bahas cara-cara yang lebih spesifik gimana supaya kita bisa tetap maintain, kita bisa tetap nurture hubungan kita dengan pasangan kita supaya lebih dinamis, lebih sparky gitu ya. Oke. Nah, oke. Ini ada yang menyapa nih, hai Mbak Erin, kapan ya sulur lagi gitu ya. Halo Mbak Dita, Anindita. Iya nih, aku sudah kangen ingin ke sana menyusuri Cikarang, Cikampek, Tol Cikampek. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali ya Mbak Anindita. Kalau enggak ya bisa lewat sini juga sekarang ya. Oke, nah jadi teman-teman tadi mungkin udah sempat juga tadi udah omongin lagi gitu ya sama sharing law of attraction ini adalah memang dimana kita punya pasangan yang memang sangat berbeda gitu ya Ci ya. Walaupun begitu tapi perbedaannya mungkin yang masih masih perbedaan-perbedaan yang masih mungkin bisa ditolerir atau mungkin masih bisa saling belajar gitu ya, saling merubah diri masing-masing mungkin ya masih bisa diomongin juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalau untuk perbedaan yang udah menyangkut prinsip yang ini udah cukup susah juga gitu ya, dari dasar-dasar yang memang jadi dasar-dasar kita mungkin dan juga sama-sama penting gitu ya menurut masing-masing pasangan, jadi merasa sulit untuk melanjutkan hubungan juga gitu. Yes. Kalau yang masih pacaran coba diganti prinsip, nilai-nilai, pandangan hidup gitu ya, yang penting untuk masing-masing diomongin secara terbuka. Ya kalau nggak bisa dilanjutin ya jangan dipaksain gitu. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Sherin untuk sharing-sharingnya. Terima kasih juga Lydia dan teman-teman yang sudah gabung sore ini. Iya, terima kasih ya teman-teman sudah nonton. Jangan lupa besok kita masih ada lagi ya Ci ya
untuk sesi grooming ini ya. Jadi kita besok ada lagi live jam 4 sore. Nanti kita akan share temanya apa, siapa yang akan jadi narasumber, nanti teman-teman silakan tungguin aja. Lalu tadi teman-teman jangan lupa kalau teman-teman mau ikut yang webinar yang tadi diomongin sama Sherin juga tanggal 5 Juni itu posternya juga ada di post kita gitu ya, dan linknya juga ada di bio kita kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Join lagi besok jam 4, teman-teman. Iya, dadah Sherin, terima kasih. Thank you.